Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari beberapa postingan kami yang membahas seputar dakwah, seputar ceramahnya Ustadz Abdul Somad, kemudian kami mendapatkan komentar-komentar yang lumayan membuat dahi ini berkernyit. Kami dituduh memfitnah, dituduh memotong-motong video untuk menyebarkan fitnah dan sebagainya. Dan memang beberapa hari ini kami membahas seputar syubhat dan juga fitnah yang disebarkan oleh Ustadz Abdul Somad terhadap dakwah sunnah. Yang Ustadz Abdul Somad sendiri menjuluki dakwah ini dengan dakwah Wahabi. Karena memang tidak sedikit dakwah ahlu sunnah ini merujuk kepada pendapat atau kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan pertanyaannya, apa salahnya ketika kita lebih memilih kepada pendapat atau kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Karena beliau ini kan ulama betul. Kitab-kitab beliau ini bermanfaat, dipakai di seluruh dunia. Ulama dunia mengakui keilmuan beliau, ya. Daripada merujuk kepada pendapat para habib yang kebanyakan halu, yang kebanyakan menyebarkan ajaran TBC, apalagi para ustadz yang ceramahnya kebanyakan melawak, maka jauh lebih berkualitas ketika kita lebih memilih pendapat atau kitab-kitab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian semua video yang kami tampilkan tentang Ustadz Abdul Somad itu isinya real. Ada videonya, ada ceramahnya. Jadi itu bukan fitnah. Bisa dicari videonya, ceramahnya tersebut. Kalau masalah potongan video, memang itu potongan. Tapi kami tidak mengalihkan pemahamannya. Apa yang dikatakan UAS itulah yang kami sampaikan. Dan memang tidak mungkin untuk mengupload videonya atau mengambil videonya, mencuplikan videonya secara penuh. Dan video dari UAS pun banyak beredar, tinggal cari. Dan memang di zaman yang serba canggih ini, di zaman digital ini bisa dibuktikan semua. Jejak digital itu selalu ada. Begitu juga ceramah-ceramah Ustadz Abdul Somad, tinggal cari, ada semua. Dan manusia ini sekarang ini tidak mudah tertipu. Kecuali manusia-manusia yang kurang cerdas, mudah tertipu, mudah terprovokasi. Dan potongan video kami ini kami buat untuk mengedukasi, untuk meluruskan pemahaman yang bengkok, ya, bukan untuk memprovokasi. Berbeda dengan kelompok sebelah yang memotong video para ustadz salafi, potongannya dimanipulasi dan tujuannya memang untuk provokasi. Yang ujung-ujungnya mereka melakukan penyerangan, melakukan penolakan kajian, melakukan pembubaran kajian dan sebagainya. Kalau kami tidak. Kalau kami tujuannya untuk membantah syubhat dan juga meluruskan pemahaman yang menyimpang sekaligus membantah fitnah-fitnah yang dilontarkan untuk dakwah sunnah. Sebagai contoh lagi kami tampilkan kali ini video dari Ustadz Abdul Somad. Lagi-lagi dari Ustadz Abdul Somad. Di mana Ustadz Abdul Somad ini memfitnah dakwah sunnah yang dibawa oleh Al-Imam Mujaddid Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kita simak videonya. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai Wahabi? Karena beberapa referensi ana menemukan dahulu Abdul Muhammad bin Abdul Wahab pahamnya dulu ditolak oleh ulama-ulama dunia. Wahabi diambil dari kata Muhammad bin Abdul Wahab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Tapi karena nama itu sudah terlalu buruk, negatif, maka berganti baju menjadi Salafi. Untuk membuat orang supaya tak lupa, maka disebut dengan Salafi Wahabi. Salafi baju baru, Wahabi baju lama. Menyikapi tentang Wahabi ini ada kelompok yang pertengahan, ada yang ekstrim, ada yang membenarkan sama sekali. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, masalah yang ke-36. Masalah 37 Syiah, masalah 36 Salaf dan Salafi. Ada yang ekstrim, sampai mengatakan Wahabi ini perampok, membunuh orang, asal lain dengan dia pancung kepala. Tapi ada yang pertengahan, di antaranya ulama Al-Azhar. Syekh Atiyah Sokor mengatakan Salafi ini kalau dia tak menyalahkan orang lain, dia masih bisa berdialog. Ini gerakan yang bagus, karena dia membahas, membantah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Bagus. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, antum simak baik-baik fitnah dari Ustadz Abdul Somad terkait dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tersebut. Terkait dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, para pengikutnya kata UAS disebut sebagai Wahabi.
Kemudian dikenal Wahabi ini adalah buruk. Kemudian karena nama Wahabi ini sudah terlalu buruk, kemudian berganti namalah mereka menjadi Salafi. Kemudian supaya orang-orang ini tidak lupa akan keburukan Wahabi, maka diberi julukanlah Salafi Wahabi. Pertanyaannya, mana keburukan Salafi Wahabi? Semuanya hanya fitnah. Dan semua fitnah tersebut datangnya dari orang kafir, orang-orang Syiah, orang-orang munafik, orang-orang liberal. Salafi disebut radikal, anti-NKRI, teroris, intoleran, takfiri, dan sebagainya. Tapi realitanya, Salafi ini kelompok yang paling anteng, ya, paling toleran, tidak mudah mengkafirkan. Silahkan buktikan. Pondok mereka diserang, mereka tidak membalas. Kajian mereka ditolak, dibubarkan, mereka diam. Tidak pernah membalas. Mereka tetap berdakwah dengan tenang. Melawan pemerintah mereka tidak pernah. Mendemo pemerintah mereka tidak pernah. Mengganggu orang kafir tidak pernah. Dan sholat dengan imam selain Salafi, selain Wahabi, oke-oke saja. Tidak pernah menolak. Kecuali jelas-jelas imam tersebut aliran sesat dan menunjukkan kesesatannya. Seperti orang-orang Syiah. Kecuali karena tidak tahu. Sebab orang Syiah ini banyak yang bertakiyah. Ya. Kemudian kalau dikatakan Salafi ini mengkafirkan selain Wahabi, ya mana mungkin mau diimami dengan orang NU, orang Muhammadiyah, orang MTA, Persis, dan sebagainya. Jadi dari data, fakta seperti itu, tuduhan-tuduhan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu semuanya tuduhan-tuduhan buta. Tidak ada bukti. Justru tuduhan itu sebaliknya. Merekalah yang intoleran, yang menuduh. Yang menuduh itulah yang intoleran, yang suka demo. Kemudian kalau tidak dari mereka imam sholatnya, maka tidak sah. Kemudian kalau tidak dari kelompok mereka, maka salah semua. Ya, dan itu semuanya ada buktinya. Ada buktinya. Dan Wahabi yang disebut oleh Ustadz Abdul Somad itu ada yang bagus. Yang bagus itu yang membantah TBC. Yaitu Salafi yang ada sekarang ini. Salafi yang banyak beredar, yang disebut Wahabi, yang selalu membantah TBC, tahayul, bid'ah, khurafat, dan juga terutama kesyirikan. Mana ada dakwah yang memberantas TBC kecuali dakwah Wahabi? Apalagi kelompok sebelah. Justru paling banyak mendakwahkan kesyirikan, ya, mendakwahkan TBC, ya. Kesyirikan jalan semua, TBC jalan semua. Sajen boleh, menyebar bid'ah rajin, cerita-cerita khurafat paling hobi. Habibnya bisa terbang, bisa ke matahari, bisa memberi keturunan, bisa membelah diri, bisa mengislamkan orang yang sudah mati. Ya, dakwah Salafi yang paling kuat memerangi dakwah perusak seperti itu. Jadi tuduhan Ustadz Abdul Somad itu mentah sementah-mentahnya. Apalagi ada lagi video ulama Mesir yang beredar, ya, yang viral, yang ulama tersebut memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita simak videonya. Wahabiyin hiya nisbah ila al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab الذي قام في جزيرة العرب معروف دعوته ودعا إلى التوحيد وحارب الشرك والخرافة ودعا الناس للعودة إلى الكتاب والسنة وعلى أساس دعوته قامت الدولة السعودية الحديثة. نعم. وهو رجل حنبلي يعني الحقيقة الناس بيقولوا وهابية ولا ليس هناك يعني مذهب وهابي ولا عقيدة وهابية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل حنبلي فمن كان يعني يحترم المذهب الإمام أحمد بن حنبل فلا بد له أن يحترم محمد بن عبد الوهاب لأنه لم يخرج عن الحنبلية في شيء. فهذا يعني طبعا يعني يمكن أن نخالف ابن عبد الوهاب في بعض القضايا أو كذا كما نخالف بعض العلماء وليس من الضروري ان انا يعني اخذ كل القضايا التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب او حتى كل القضايا التي ذكرها الامام ابن تيمية او الامام ابن القيم. انا من اشد المعجبين
بشيخ الإسلام ابن تيمية وبمدرسة التجديدية الكبرى وبتلميذه الإمام ابن القيم بصفة خاصة، ولكن أخالفهما في بعض الأشياء، إنما لا يعني هذا أن دعوتهم دعوة يعني ضالة أو دعوة منحرفة أو كذا. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan ulama besar, ulama rujukan orang-orang yang sekolah di Mesir, seperti Ustadz Abdul Somad sendiri. Beliau, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau katakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak sesat dan bukan aliran sendiri yang disebut Wahabi. Tidak ada mazhab Wahabi, tidak ada ajaran Wahabi. Dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu memerangi kesyirikan, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Jelas. Jadi tuduhan-tuduhan yang disebutkan Ustadz Abdul Somad tadi asalnya dari mana? Itu tuduhan yang diambil atau yang berasal dari orang kafir, orang Syiah, orang munafik, orang liberal. Dan kalau dakwah memberantas kesyirikan, tahayul, bid'ah, dan khurafat, ya mustahil tidak ada yang merasa disalahkan. Karena memang itu dakwah meluruskan pemahaman yang salah, meluruskan yang syirik supaya bertauhid, yang melakukan bid'ah supaya meninggalkan bid'ah dan mengerjakan yang sunnah saja, mengajak meninggalkan keyakinan-keyakinan tahayul dan khurafat untuk kembali yakin kepada wahyu, kepada Al-Quran, kepada sunnah, dan difahami sesuai dengan manhaj para salafus soleh. Ya, jadi dari dua video tersebut jelas siapa yang sebenarnya menyebarkan fitnah. Silahkan berpikir, silahkan renungkan. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.